anggota MGMP Fisika Kabupaten Probolinggo. Pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga dari paket 1, paket kegiatan pembuatan alat pelajaran atau peraga fisika. Sebelumnya, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selama acara nanti berjalan dengan baik dan lancar dan ada manfaat yang bisa diambil dari kegiatan ini. Untuk kegiatan paket 1 dan pertemuan ketiga ini, acaranya adalah pembuatan laporan dari pembuatan alat peraga poster pembelajaran fisika menggunakan aplikasi Canva. Materi akan disampaikan oleh Ibu Endang Sulastri dari SMA Negeri 1 Gading. Nanti ada sesi paparan dan sesi tanya jawab. Selanjutnya, mari kita mulai pemaparan. Ibu Endang Sulastri, saya persilahkan. Terima kasih, Bu Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Fisika hebat di Kabupaten dan Kota Probolinggo. Pagi hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan MGMP paket 1 pertemuan yang ketiga tentang laporan pembuatan alat peraga poster pembelajaran fisika menggunakan aplikasi Canva. Berikut akan saya share PPT-nya. Ya Pak ya. Betul. Itu Bapak Ibu, saya tak ketik. Bapak Ibu, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membuat penyusunan laporan alat peraga yang berupa poster. Kerangka isi format laporan pembuatan alat peraga ini sesuai dengan buku 4 TKB. Itu yang pertama adalah halaman judul, itu memuat jenis laporan. Tuliskan laporannya adalah pembuatan alat peraga, nama alat peraganya, nama pembuat, NIP bagi yang PNS, nama sekolah atau lokasi. Yang kedua adalah halaman pengesahan oleh kepala sekolah. Yang ketiga, halaman pernyataan dari pembuat bahwa alat peraga ini benar-benar merupakan hasil karya guru yang bersangkutan. Yang keempat adalah kata pengantar. Yang kelima adalah daftar isi. Yang keenam, daftar gambar atau foto dan diagram alir. Yang ketujuh, tujuan. Yang kedelapan itu adalah manfaat. Yang sembilan, rancangan atau desain alat peraga dilengkapi dengan gambar rancangan atau diagram alir serta daftar dan foto alat yang digunakan. Yang ke-10 adalah prosedur pembuatan alat peraga dilengkapi dengan pembuatannya. Yang ke-11 adalah penggunaan alat peraga di sekolah dilengkapi dengan foto. Dan yang terakhir adalah dampak peningkatan terhadap kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Berikut Bapak Ibu, ini adalah contoh halaman judul, ini cover, monggo bisa disesuaikan dengan buku 4 TKB, itu ada judul
laporan pembuatan alat peraga poster dengan Canva. Jadi ini adalah laporan judul ya. Kemudian dilengkapi dengan alat peraganya namanya apa. Kemudian nama pembuatnya, ini guru yang bersangkutan. Kemudian NIP, ini bagi yang PNS. Kalau yang non PNS bisa di skip ya. Kemudian nama sekolah, logo sekolah juga ada, kemudian lokasinya, alamatnya sekolah seperti biasa, seperti kop pembuatan laporan. Yang kedua adalah halaman pengesahan. Nah ini isinya adalah pengesahan dari kepala sekolah diberlakukannya alat peraga ini pada tahun pelajaran berapa. Ini kan dipakainya 2020-2021. Harus jelas di sini. Jadi halaman pengesahan ini harus nama alat peraganya apa, kemudian diberlakukan atau digunakan pada tahun pelajaran berapa. Kemudian ada tanda tangan kepala sekolah dan stempel. Harusnya ada. Yang berikutnya, yang ketiga adalah halaman pernyataan. Nah ini nanti kalau kurang jelas bisa dilihat di Google Classroom, materinya sudah di-share di sana oleh Pak Ali Idris. Word-nya juga sudah ada. Monggo nanti panjenengan bisa melihat lagi kalau memang di situ kurang jelas. Ini memang saya pakai lifoto itu, saya crop. Ya. Untuk halaman pernyataan itu jelas yang bertanda tangan di bawah ini nama, NIP, pangkat, golongan, asal sekolah, mata pelajaran, kemudian jenis laporan, lama pembuatan atau kegiatan, biayanya, kemudian mengetahui kita yang membuat. Itu untuk halaman pernyataan bahwa ini adalah benar-benar hasil karya kita. Yang keempat adalah kata pengantar. Seperti biasa, monggo panjenengan bisa berkreasi dengan kata pengantar itu, silahkan. Yang berikutnya adalah daftar isi. Yang kelima ada daftar isi sesuai dengan buku 4. Itu isinya adalah tujuan, manfaat, rancangan, prosedur pembuatan, kemudian penggunaan di sekolah dan dampak peningkatannya. Ya, ini kalau di Word yang saya kirim di Google Classroom, saya daftar isinya tidak saya buat manual, tapi langsung pakai yang di Word ya, yang di Word yang 2010 ya lah, itu ada aplikasinya itu, pakai table of content, daftar isi otomatis itu. Demikian juga dengan daftar fotonya, nanti ditulisi foto 1 itu tampilannya apa, foto 2 dan berikutnya. Kemudian ada yang pertama adalah tujuan. Nah ini tujuan dibuatnya alat peraga ini apa. Kebetulan kalau kita kemarin kan memakai aplikasi Canva, sehingga yang pertama adalah mempelajari aplikasi Canva untuk alat peraga pembelajaran. Kemudian mengasah kreativitas guru, memahami konsep. Monggo terserah panjenengan ini mau diisi seperti apa. Yang penting mencerminkan tujuan yang akan kita capai. Yang kedua adalah manfaatnya. Nah, manfaatnya ini harus penjabaran dari tujuan. Jadi apa yang akan dicapai dari tujuan. Seperti yang pertama, guru dan peserta didik itu dapat menggunakan aplikasi Canva dengan baik, sehingga bisa membuat berbagai macam alat peraga, bisa poster, bisa LKPD dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, guru dan peserta didik dapat mengkreasikan ide-idenya. Kemudian yang ketiga, membantu guru untuk membangkitkan minat belajar siswa. Ini karena aplikasi Canva ini sangat menyenangkan dan banyak disukai oleh anak-anak SMA yang notabene sering menggunakan gadget atau laptop. Ya, jadi manfaat ini merupakan penjabaran dari tujuan.
tidak boleh keluar dari tujuan untuk manfaat ini. Kemudian yang ketiga, rancangan atau desain alat pelajaran ini disertai dengan diagram alirnya. Misalnya seperti ini. Yang pertama adalah menyiapkan laptop atau HP dan jaringan data atau WiFi. Nah, ini juga harus dilengkapi dengan fotonya karena di buku 4 itu diagram alir serta daftar dan foto alat bahan yang digunakan. Jadi nanti kalau ada laptop atau HP ya kita harus menyisipkan foto laptop yang kita pakai dan jaringan wifi-nya mungkin ya. Kalau misalnya membuat alat peraga seperti alat pembelajaran, ya bahan-bahannya yang kita foto. Kebetulan saat ini kita kan hanya menggunakan laptop, kemudian jaringan data atau wifi, kemudian aplikasi Canva-nya. Jadi tidak banyak yang kita gunakan untuk pada pembuatan alat peraga dengan menggunakan aplikasi Canva ini. Beda dengan kalau kita membuat alat peraga dengan menggunakan alat. Jadi alat-alatnya yang harus kita, alat dan bahan yang harus kita siapkan dan kita foto. Yang kedua adalah menyiapkan materi yang sesuai dengan poster yang akan dibuat. Yang ketiga adalah menyiapkan gambar atau foto. Ini biasanya dalam bentuk JPG ya atau JPEG yang akan diselipkan pada poster. Kalau memang nanti tidak menggunakan gambar atau foto ya nggak apa-apa, bisa di skip. Yang penting ada materinya. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Yang terakhir adalah mengunduh file poster atau kemudian dapat dicetak. Nah, ini adalah rancangan desainnya. Jadi rancangan desain langkah-langkah pembelajarannya, alat dan bahan. Di samping ini ada foto-fotonya. Ini adalah foto laptop, ini foto jaringan wifi-nya, kemudian ini foto aplikasi Canva, menu template yang sudah saya buka kemarin. Kemudian yang nomor 10 ya, ini prosedur pembuatan alat peraga poster. Nah, ini dilengkapi dengan foto pembuatannya juga. Jadi mulai dari awal membuka Google Chrome, kemudian mengetikkan Canva, kemudian di kolom pencarian ke login ya. Jadi bisa kita screenshot kalau pakai HP atau kita pakai screenshot layar ya kalau di laptop. Saya kebetulan pakai Lipoto itu. Kemudian langkah-langkah yang kedua adalah ke beranda Canva-nya untuk memilih posternya. Nah, ini kita screenshot atau di crop ya, screenshot layar ini. Kemudian kita kasih anak panah untuk yang posternya. Kita klik posternya, diberi tanda anak panah bahwa ini yang kita klik. Langkah yang berikutnya adalah memilih template. Ini ada yang ketiga kepotong ini. Yang ketiga itu adalah memilih template-nya. Kita mau template-nya yang seperti apa. Kemarin kan sudah kita praktekkan ya. Kemudian yang keempat adalah mulai membuat judul, mengisi materi ini. Kemudian ini bisa diedit ya, bisa diedit seperti langkah-langkah kemarin yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang kelima ini adalah mulai menambahkan foto atau materi. Ini bisa pakai unggahan, kemarin sudah. Kemudian langkah keenam itu adalah langkah-langkah untuk mengunduh filenya. Nah, ini kemarin juga ada pertanyaan dari Pak Toto, punyaku kok harus bayar. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalau kita tidak mau membayar, kita memilih template yang ada tulisannya gratis. Kalau tidak ada tulisannya gratis, maka ya harus bayar. Harganya ya dalam bentuk dolar, tidak sama dengan kita ya. Ya itu harganya masing-masing template tidak sama, tergantung dari si pembuat template-nya itu.
Yang terakhir adalah ini poster siap dibagikan. Nah, ini poster yang sudah jadi yang bisa kita screenshot atau kita ambil ya. Kurang lebihnya langkah-langkah atau prosedur pembuatan alat peraga poster seperti itu. Monggo panjenengan bisa mengkreasikan mau diisi yang seperti apa sesuai dengan keinginannya Bapak dan Ibu, silakan. Ini kan hanya sekedar contoh saja. Kemudian penggunaan alat peraga poster di sekolah. Nah, ini kebetulan kemarin saya sudah membagikan ini untuk tugas produk siswa kelas 12. Ini saya suruh membuat poster gelombang elektromagnetik. Nah, ini penggunaan alat peraga di sekolah ini biasanya kalau alat peraga dulu yang pernah saya buat itu foto siswanya dengan alat yang sudah dibuat. Nah, ini karena kita daring, jadi saya agak kesulitan untuk meminta anak-anak untuk membuat foto hasil karyanya dengan alat peraganya. Nah, ini yang saya tampilkan di sini adalah contoh-contoh poster yang sudah dibuat oleh anak-anak kelas 12 ini terutama. Nah, ini kalau kita mau membuat sebaiknya foto ketika alat peraga itu kita gunakan di sekolah atau foto kegiatannya anak-anak. Ketika menggunakan alat peraga itu baik alat peraga yang kita buat ataupun alat peraga yang mereka buat. Yang terakhir itu adalah dampak peningkatan terhadap kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Kita bisa menjabarkan di situ bagaimana peningkatannya dengan pembelajaran yang kita laksanakan seperti biasanya. Karena untuk kegiatan dengan menggunakan alat peraga ini otomatis kegiatan pembelajaran akan berpusat kepada siswa bukan kepada guru, sehingga mungkin kegiatan seperti ini akan lebih menyenangkan bagi anak-anak sehingga lebih mudah untuk memahami materi atau konsep fisika yang kita sampaikan. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa menjabarkan peningkatannya anak-anak seperti apa. Misalnya peserta didik merasa senang belajar, kemudian meningkatkan kreativitas dan imajinasi, kemudian hasil lebih meningkat dibandingkan dengan model atau pembelajaran yang lainnya. Nah, ini monggo Bapak dan Ibu bisa mengkreasikan sendiri, nanti mau dibuat seperti apa laporan. Yang penting isinya ada, yang terpenting isinya ada 12 item tadi, mulai dari halaman judul sampai ke dampak. Jadi sesuai dengan buku 4 PKB ini ya, pada lampiran 13 dan lampiran 14 itu alat pelajaran dan alat peraga. Itu hampir sama isinya. Bisa dilihat di buku 4 PKB. Mungkin seperti itu untuk sementara. Kerangka isi format laporan pembuatan alat peraga Bapak Ibu. Lebih jelasnya bisa dilihat yang Word itu sudah di-share oleh Pak Idris di Google Classroom. Jadi panjenengan bisa melihat di sana. Demikian Bu Ati yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kami kembalikan kepada host dan moderator. Terima kasih. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang Sulastri, SPD, yang telah berbagi pada kita semua tentang penyusunan laporan alat peraga dari hasil alat peraga poster yang sudah kita buat. Endang telah memaparkan langkah-langkahnya dalam pembuatan penyusunan laporan. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini langsung ini ya, pertanyaan chat boleh langsung Mbak. Chat boleh, langsung boleh.
Langsung nanti saya sampaikan ke Bu Endang. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Chat ada enggak? Salam, hati-hati ya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya atau sudah cukup jelas ini mungkin buat Ibu. Dan melihat laporannya sudah dikirimkan Pak Ali. Pak Ali, gimana Pak Ali? Sudah dikirim di WA Group sama di Google Classroom berarti. Oke. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dibuka lagi slide-nya. Di apa namanya? Bu Endang. Ya, Bu Endang. Halaman berapa Pak Ali? Halaman berapa ya? Yang ini penggunaan di sekolah tadi. Oh iya. Ya. Itu poster hasil karya anak-anak. Biasanya kan penggunaan alat itu di sekolah. Nah ini karena kita prosesnya daring ya, jadi saya kemarin itu memberi tugas, jadi hasil karya anak-anak yang saya masukkan itu. Biasanya kalau alat peraga yang lainnya itu adalah penggunaannya di sekolah, jadi alat itu ketika digunakan di sekolah berfoto bersama anak-anak itu seperti yang di deskripsi. Iya, maksudnya kalau alat kita ini digunakan di sekolah berarti kita butuh foto gimana Bu Endang, sama terlihat sama siswanya gitu sebagainya atau gimana? Biasanya kan ditampilkan, kemudian anak-anak menjelaskan atau bagaimana, harusnya seperti itu. Kan kita kesulitan sekarang ini masalahnya. Kalau online mungkin dari chat, screenshot misalnya dibagikan di Google Classroom ya, gitu, bisa. atau di WA Group kita ya? Iya bisa dari chat yang kita berikan ke anak atau penugasan kita ke anak juga bisa. Kemudian hasil karyanya anak-anak juga bisa. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Untuk bertanya. Monggo Bapak Ibu, mumpung Bu Endang masih stay tune. Biasanya nak tunggu. Juga mungkin Pak Ali Hamzah mungkin mau bertanya, Pak Ali Hamzah. Ketua. Halo. Kano sing ditakokno ngerti wis. Enak kok di omah e. Kalau mangan. Mantap. Pak Ali, Anda ada umat ini. Masya Allah. Kemarin ditawar ya. Iku do menendang hatiku.
Mau bertanya, Bu. Oh, mau bertanya Pak Toto itu. Ya. Minta tolong slide-nya di anu. Lanjut, Nek. Ini halaman terakhir. Laporannya. Halaman terakhir ini. Oh, mau minta yang mana? Halaman berapa? Belum tampak itu. Ah, itu baru tampak. Yang mana? Jangan lupa sudah halamannya. Iya, ya. Yang satu-satu aja, Bu. Dari depan, Bu. Individu ya. Yang mau ditanyakan apa, wes? Laporan ini per individu yang ada. Oh iya dong. Terus logo. Ya, logo yang harus patokan. Oh, Laporan itu harus ada logo NGMP sama Tuturi Handayani. Oh enggak, logo sekolah saja. Kan ini kan untuk kita. Untuk yang dipakai untuk kenaikan Harus pangkat. ada semangatnya. Ya enggak loh. Ya logonya sekolah masing-masing. Kalau pop di bawah ini kan ya sesuai seperti biasanya. Oke. Ya enggak harus semangat. Ini kan hanya contoh. Ini kan hasil karya saya. Gitu. Iya. Nanti kira-kira. Itu sampai sebelah itu. Iki dah. Sebelah aku. Gimana Pak Toto? Iki aku. Sebelah. Kosong. Baik dari kono aja. Pak Toto. Ya Allah ya Rasulullah sari. Gimana Pak Toto? Jawabannya berjang. Cukup. Enggak, masalahnya di atas itu ada semangat. Apa perlu seperti itu? Sama seperti itu. Semangat itu SMA gading Pak Toto. Oh gitu, tak pikir semangat itu menyemangati peserta NGMP. Itu ada pertanyaan di chat Bu. Ya, dari Bu Rahma, Semendingu ya. Endang laporan Alpraga. Oke, intinya kalau tugas yang kemarin kan ada 2, berarti laporannya 2. Itu mana Bendang? Intinya gini, kalau untuk 1 alat peraga 1 laporan. Iya. Gitu. Iya, terima kasih. Untuk pembuatan alat peraga ini adalah untuk masing-masing alat. Kemarin yang kita lihat yang sudah disampaikan oleh Pak Ali Idris bahwa untuk kategori alat peraga yang sederhana itu setiap 2 alat peraga yang kita buat ya. Jadi kalau posternya membuat 2 ya laporan tetap 2. Kan berbeda hasilnya nanti itu. Materinya kan juga berbeda. Kemudian ini sesuai dengan buku 4 ya. Saya bacakan lagi ini. Yang kategori sederhana setiap 2 poster atau gambar, setiap 2 set alat permainan pendidikan, setiap 2 set model, setiap 2 alat bantu pelajaran, setiap video animasi pembelajaran komputer berdurasi minimal 15 menit. Itu untuk yang kategori sederhana. Nah ini format laporannya dibuat per alat peraga. Jadi kalau kita membuat 2 poster, ya kita harus membuat 2 laporan. Kan langkah-langkahnya hampir sama, tinggal kita ganti prosedurnya yang ketika memilih template-nya. Mungkin itu yang berbeda. Menurut saya seperti itu, atau barangkali ada masukan dari Bapak Ibu lain yang lebih jelas lagi mungkin. Pak Ali gimana Pak Ali? Pak Ali gimana? Ada masukan? Mungkin beda pemahaman ya. Kalau saya ini yang kategori sederhana itu kan dua poster ya. Nah jadi tetap di pelaporan pembuatannya itu 1, tapi di situ isinya laporannya dari 2 poster. Jadi nanti kalau dipilah-pilah gimana untuk menentukan kategori ini masuk sederhana atau kompleks gitu.
Mohon maaf Pak Ali ya. Ini kemarin teman-teman yang yang apa ya ikut kenaikan pangkat itu teman saya yang matematika itu kan membuat alat peraga memang 2. Lah itu tadinya membuat 1 laporan, tetapi ternyata mendapat surat cinta masing-masing alat peraga disuruh buat sendiri-sendiri, begitu Pak Ali. Oh begitu ya. Iya, yang kemarin ini untuk kenaikan pangkat yang kemarin. Ya mungkin apa ya, tergantung dari tim penilai mungkin ya. Kemarin kan kebetulan memang alat peraganya berbeda memang. Satunya itu apa ya? Trigonometri, satunya apa ya lagi ya? Teman saya di sekolah itu. Jadi saya kan tanya, ini alat laporan untuk pembuatan alat peraganya sendiri-sendiri atau langsung gabung jadi 1. Tadinya saya membuat 1 untuk 2 alat peraga, ternyata disuruh ganti menjadi masing-masing alat peraga harus ada 1 laporan. Begitu katanya Pak Ali. Tapi ya ini, makanya kita butuh lebih jelasnya bagaimana gitu loh. Karena memang kalau di apa ya? Jenenge iki ya itu di laporannya ini masing-masing. Kalau seperti matematika satunya ini satunya itu kan kita prosedur alat dan bahan juga berbeda kan Pak. Kebetulan kalau poster ini alat bahan prosedur mungkin sama, cuman produk akhirnya yang berbeda atau materinya yang berbeda. Tapi kalau kita membuat alat peraga, misalnya kita membuat hukum Pascal kemarin yang pakai alat suntikan itu, kemudian satunya membuat itu kan hanya 1 set, kemudian yang satunya lagi membuat misalnya pakai teorema Torricelli yang botol di lubang-lubangi itu. Nah itu kan alat dan bahannya kan juga berbeda Pak. Betul. Begitu mungkin. Berarti anu ya, tiap alat 1 laporan nih. Kemarin kok ya ini juga pengalaman dari teman-teman yang mengajukan pangkat kemarin, kok 1 alat itu 1 laporan, 1 pengesahan, 1 pernyataan dari kepala sekolah itu masing-masing diminta ini. Apa karena memang mungkin jenisnya gitu. Lah ya gimana itu? Ya mana tak boleh ngelok. Oh menurut pengalaman. Lah ya kemarin teman-teman yang matematika dan sejarah di sekolah saya itu seperti itu. Mereka membuat alat peraga juga. Kebetulan satunya poster yang sejarah itu Bu Maria kemarin, satunya lagi itu kartu. Jadi kan berbeda prosedurnya, kemudian alat dan bahannya, kemudian apa lagi ya dampaknya gitu mungkin Pak. Kalau 2 berbeda, bagaimana? Masa akan apa ya? Sepur-sepuran corone itu. Laporan ya. Iya, laporannya kan tumpang tindih. Bagaimana penyusunannya laporannya kalau alatnya itu atau berbeda. laporannya dibuat 1 bundle gitu bisa. Iya, jadi, kalau dibuat 1 bundle mungkin iya. Iya mungkin. Cuman laporannya dibuat masing-masing. Terutama untuk di pengesahan, Pak. Masing-masing, tapi terutama untuk di pengesahan. Kan di pengesahan itu harus diberi judul alatnya. Di halaman judul juga kalau misalnya kita membuat laporannya berbeda, laporannya jadi 1, alatnya berbeda bagaimana itu? Karena di halaman judul ya, itu agak bingung ya. Ya harus ada nama alat yang dibuat. Mungkin begitu Pak Ali. Mungkin ya, saya tidak tahu juga ini. Terima kasih. Ya, aku melok sini pengalaman nih. Sudah melaporkan. Untuk laporan. Itu Pak Bambang, narasumber kita. Bambang. Ya, halo. Islam. Kalau saya tinggal ngopi saja, hasilnya nanti saya pakai di seminar yang lainnya. Mantap. Grup aja. Banyak grup ya. Sorry ini tak sampai ambil. Di grup sudah ada.
Ya, mungkin untuk laporan nanti bisa sharing-sharing lagi mana yang, karena memang kalau untuk naikkan pangkat itu kan juga tergantung yang penilainya masing-masing. Dari pengalaman beberapa orang kan kadang juga berbeda. Yang penting kita sudah mengacu ke buku 4. Entah nanti mungkin siapa saja yang punya info terbaru bisa di-sharing di grup MGMP. Mungkin begitu kali, Endang. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi buat chat ke saya, buat Bu, kapan terakhir pengumpulan laporan di classroom? Pak Ali, membuat laporan ini kita buat tugas toh. Kan kita tugasnya kemana, hanya membuat posternya, dengan laporannya. Ya, untuk yang laporan, kalau bisa ini kita selesaikan sekarang gitu loh. Maksudnya kita ada produknya, sudah ada produknya nih. Sayang kalau kita misalnya enggak bikin laporan, maksud saya biar kita tahu, oh ini sudah laporannya udah beres. Nah, ini bisa dijadikan bukti nanti ke laporan ke mungkin ke Capin ya. Ini produknya, kemudian ini laporannya. Oke, gitu Bu Endang. Ya Pak. Ini. Jadi harapannya nanti dari paket 1 ini kita hasilnya produknya alat peraga itu berupa poster ya minimal 2 beserta bukti laporan PKB-nya. Jadi kalau ketika kita melaporkan ke Pembina maupun ke cabang dinas, insya Allah nilai plusnya luar biasa gitu. Harapan saya ya. Oke. Berarti untuk paket 1 ini tugasnya poster dan laporannya ya Pak Ali ya. Oke, jadi kita biasakan di MGMP kita tahun ini ya, dan mungkin akan mendatang setiap paket itu menghasilkan produk baik KI maupun PI dan produknya itu sudah lengkap sama laporan PKB-nya. Jadi laporan jadi kalau sudah ada nanti sewaktu-waktu dipakai untuk naikkan pangkat, enak sudah, enggak usah bingung nyari filenya lagi. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Bu Diah Ekawati. Apakah alat destilasi atau kondensor termasuk alat peraga sederhana atau kompleks nggih? Untuk benda. Kalau itu satu set, ya itu lebih ya, itu kan satu alat kondensasi itu ya, penyulingan ya. Kalau di buku 4 ini setiap 2 set alat, setiap 2 set model, setiap 2 set alat bantu pelajaran. Jadi kalau masih 1 berarti masih belum masuk kategori, meskipun itu alatnya agak sedikit rumit misalnya. Nah ini kalau yang tertera di buku 4 itu 2 set alat. Kalau hanya 1 alat kondensasi misalnya kondensator itu ya itu harus 1 kan. Jadi yang lainnya harus ada. Mungkin seperti itu. Kalau yang saya baca di buku 4 sih isinya seperti itu. Setiap 2 set model. Jadi harus ada 2. Mungkin begitu. Atau dari teman-teman yang lain barangkali ada masukan. Ini karena saya hanya berdasarkan membaca di buku 4 saja itu. Itu dulu. Mbak cek mana itu? Itu CPT lagi dari laporan, Mbak. Mengacu pada buku 4 berarti kompleks
set yang sederhana itu berdasarkan jumlah jumlah. ya. Ya, jumlah setnya. Mungkin begitu Bu Eka. Ini berapa? Ya Bu Ati, ini kalau yang saya lihat, yang saya baca untuk kategori kompleks itu setiap 4 set alat permainan, setiap 4 set model, setiap 4 set alat bantu pelajaran. Nah, kemudian kalau video itu durasi minimal 30 menit. Kalau yang kategori sederhana itu setiap 2 set alat, 2 poster atau gambar, 2 set model, 2 set alat bantu pelajaran. Kemudian kalau video atau animasi pembelajaran berdurasi minimal 15 menit. Berarti kalau masih kurang dari itu belum masuk kategori, mungkin seperti itu. Atau mungkin Pak Ali atau yang lainnya ada pengalaman kemarin-kemarinnya itu seperti apa. Saya lama tidak naik pangkat, jadi tidak tahu. Monggo Bapak Ibu yang lain ini, yang terutama Pak Toto, Pak Bambang, yang senior ini. Menyampaikan saja untuk pertemuan Selasa besok kalau bisa diikut sertakan Bapak atau Ibu pengawas biar nanti pada saat pengesahan laporannya Bapak Ibu pengawas mempunyai bukti otentik dari hasil karya dari MGMP kita. Biar nanti kita dapat kita. Karena nanti karya itu lebih bagus kalau di tanda tangani pengawas. Jadi mengetahui lembar pengesahannya ada kepala sekolah, kemudian pengawas, sehingga nanti akan lebih valid. Kelihatannya seperti itu lebih baik, mungkin usulan saja. Ambil pijet aku soalnya. Iya. Siap. Terima kasih usulannya Pak Bambang. Oke sayang. Guys. Sin aku. Berarti mungkin bisa berbagi informasi untuk MGMP ini, mumpung lagi live ini. Bisa berarti ya? Sedikit pengumuman. Ya, berhubungan dengan pernyataannya Pak Bambang. Yang masalah pengawas. Ya. Ya. Oke, apa ya? Pak Ali aja itu. Saya agak lupa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk MGP kita, memang ini sudah berjalan, sudah 3 pertemuan untuk paket 1. Nah, ini kita rencanakan, memang kita berusaha untuk bertemu dengan pembina kita, Pak Holis, atau pengawas untuk koordinasi, termasuk melaporkan kegiatan yang sudah berjalan, dan insya Allah nanti kita usahakan dari hasil koordinasi itu kita sampaikan. Nanti kita mungkin saya dengan Pak Ali Hamzah dan Bu Endang akan ini menghadap beliau. Cuman ini masih menjadwalkan pertemuan. Kemarin saya coba ke Kabin, ternyata ini sudah tidak ada di tempat. Oke, terima kasih. Oh iya, ini tadi pengesahan Pak Bambang ya. Kalau sesuai di buku 4 itu halaman pengesahan oleh kepala sekolah saja. Jadi kalau pengawas saya rasa nanti keluar dari konteksnya buku 4. Monggo ini di lampiran 13 dan 14 untuk kerangka isi format laporan pembuatan alat pelajaran dan alat peraga itu ada di buku 4. Jadi konteksnya kita tidak keluar dari buku 4 ini.
Kalau memang pengawas bersedia ya enggak apa-apa sih sebetulnya, mungkin ya. Maksudnya mengikuti kegiatan kita ini supaya beliaunya juga Pak Holis ya terutama itu mempunyai laporan dan catatan bahwa kegiatan MGMP kita memang berjalan dengan baik, begitu Pak mungkin. Kemudian mohon maaf, ini ada chat pribadi ke saya, memang sering ini. Untuk yang GTT apakah wajib membuat laporannya Mbak? Karena kan tidak naik pangkat, tidak mengajukan kenaikan pangkat, begitu Pak Ali. Enggak apa-apa, kalau menurut saya ini kan kita dibuat belajar ya, masih dalam taraf sama-sama belajar. Enggak apa-apa belajar membuat laporannya, supaya kita terbiasa membuat alat peraga itu disertai dengan laporannya. Jadi suatu saat jika Bapak dan Ibu yang mohon maaf yang masih GTT nanti barangkali bisa menjadi PNS atau P3K, otomatis kan nanti akan membuat seperti ini juga. Daripada ini bukan kegiatan yang mubadir ya, jadi membuat alat peraga memang harus plus dengan laporannya bahwa ini adalah karya kita, mengetahui kepala sekolah dan benar-benar kita pakai di sekolah. Menurut saya mungkin seperti itu. Mohon maaf, jangan berkecil hati Bapak Ibu yang non PNS. Bukannya saya mengutamakan yang PNS, tidak. Ini karena memang saya mengikuti kita mengikuti buku 4 PKB. Ini sudah pernah di-share di grup juga. Nah, itu tentang tata caranya. Tadi mohon maaf, itu kalau memang PNS ya harus ada NIP-nya. Kalau tidak ada, ya kalau belum PNS ya di-skip saja. Saya sudah sampaikan seperti itu. Mohon maaf sekali lagi. Lah ini yang bertanya. Yang gitu yang itu dipakai untuk persiapan PPG. Lagi untuk yang GTT itu bisa dipakai untuk persiapan PPG. Oh ya. Karena kemarin ada di sini juga menggunakan itu. Oh jadi ya. ada yang mubazir untuk yang GTT dipakai untuk yang PPG. Oke. Ya, untuk teman-teman yang tadi ya, ini kan kegiatan MGMP, setiap ada kegiatan, ada laporannya, dan kegiatan ini ada tugasnya yaitu poster sama laporannya. Saya kira sama seperti kata Bu Endang sama Pak Babang, kita belajar, kita juga semua belajar, pasti suatu saat akan bermanfaat bagi kita. Mungkin begitu. Monggo yang lain. Yang lainnya aduh tambah ketok manis. Gak usah gombal ngerayu nang kene, Cak. Pak Toto cemburu. Assalamualaikum Bu Endang. Ya. Bu Tika. Bu, ini saya lihat ya di format laporannya itu ada di daftar foto, ada foto hasil karya siswa. Ini harus disertakan atau tidak usah, tidak apa-apa tidak disertakan. Karena kan begini, sekolah saya itu area pondok, siswanya tidak membawa HP, kemudian peralatan komputer di sini sebenarnya kurang memadai, Bu. Oh, iya. Ya, paham Butika. Butika, untuk saat ini di pondok itu masuk Butika? Daring apa tatap muka? Untuk area pondok tatap muka, Bu. Kalau tatap muka justru malah lebih gampang. Jadi misalnya panjenengan yang memfasilitasi membuat posternya, kemudian anak-anak menggunakannya di foto. Justru malah bagus, Bu. Jadi poster yang sudah dihasilkan itu
bisa foto bersama dengan anak-anak ketika menggunakan poster itu. Apa ketika anak-anak presentasi atau diskusi kelompok bagaimana? Ya memang harus kita maklumi ya, saya dulu juga pernah mengajar di pondok, memang kesulitannya seperti itu. Jadi mau tidak mau ya sekolah memang yang harus memfasilitasi. Saya rasa mungkin bisa pakai komputernya sekolah, dicetak di sekolah, atau barangkali bapak dan ibu guru sendiri yang berkenan, monggo. Saya juga sama Bu. Dulu juga saya pernah di pondok dan pernah mengalami hal yang seperti itu. Jadi ya fasilitas sekolah yang saya gunakan untuk anak-anak gitu. Justru malah enak Bu. Nah, ketika anak-anak Aku ya tahu mondok lu dong. Dan tidak boleh berseragam Bu. Untuk area ya, ya enggak apa-apa, enggak harus berseragam kan. Yang penting foto anak-anak ketika dia mempresentasikan. Jangan terlalu banyak orang, tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker atau bagaimana, kan enggak apa-apa. Tidak harus pakai seragam kok itu. Yang penting kan ada fotonya dengan karyanya gitu aja. Enggak apa-apa. Menurut saya begitu sih. Ya Pak Ali ya mungkin ya. Maaf, tadi Bu Tika ya punya Bu Endang itu karena pandemi, makanya tugasnya anak-anak yang disuruh membuat poster. Harusnya posternya itu dipakai ketika dipakai anak-anak. Jadi menurut saya Bu Tika itu lebih bisa dibentuk lebih bisa memanfaatkan itu. Sebenarnya Bu Endang itu mensiasati laporannya penggunaan posternya pada saat pembelajaran. Karena Bu Endang sendiri kan hanya beliau menugaskan anak-anak untuk membuat poster gitu Bu. Saya kira paham ya Bu Tika ya. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain. Bu Tika paham ya Bu Tika? Paham Om. paham. Aduh, diceluk omongan Lia aku Li. Atau begini Bu Tika, tidak harus menggunakan Canva. Anak-anak kan bisa membuat sendiri, digambar di kertas kosong, buku gambar kalau di pondok ya, buku gambar yang besar, kemudian dikasih backgroundnya apa, baru materinya, bisa juga kan. Jadi poster itu tidak harus dibuat dari aplikasi Canva. Kebetulan kita saat ini belajar menggunakan aplikasi Canva. Kalau memang di pondok dan tidak memungkinkan anak-anak karena tidak membawa HP dan lain sebagainya, bisa tulisan tangan. Itu malah lebih orisinil kalau menurut saya, kan handmade itu, buatan tangan anak-anak. Itu nanti bisa berkreasi, panjenengan bisa berkolaborasi dengan guru seni budaya. Kan bisa dilihat dari hasil karya, penilaiannya bisa dari hasil karya seninya, dari seperti itu. Bisa dinilai, bisa berkolaborasi dengan mapel yang lain malah panjenengan itu. Di penilaian keterampilannya. Kan di seni budaya kan juga ada, bisa dilihat dari nilai seninya, kemudian isi materinya, panjenengan bisa nilai dari sisi fisikanya. Itu mungkin Bu. Jadi tidak harus menggunakan aplikasi Canva mungkin kalau untuk menjadi tugasnya anak-anak. Lah itu panjenengan tampilkan ketika anak-anak mempresentasikan posternya, difoto bareng. Begitu. Hasil karya dengan anak-anaknya. Atau punyanya panjenengan yang dibuat presentasi untuk anak-anak juga bisa. Monggo sudah, kita tidak menutup kemungkinan loh ya. Jadi panjenengan mau membuat model pembelajaran yang seperti apa, monggo silahkan. Jadi tidak harus membuat dengan aplikasi Canva, tidak. Mungkin begitu Bu Tika. Ya Bu, terima kasih Bu Endang. Ya.
Ya, monggo. Bu Novi. Bu Novi dari tadi nggak ada suaranya ini Bu Novi. Atau Bapak Ibu yang lain. Aku takut kok nyawangi foto di tiket kok ay. Butika, tutup videonya Butika. Bahaya. Wow, mari tak screenshot, bro. Oh, aku fotonom. Oh, waktu di. Ya, peteng nggak mau. Ali Hamzah, monggo gimana? Lanjut. Abang. Tes suara. Ali Idris. Mungkin masukannya mana? Novin di Kabupaten. Ayo masukkan yang lain. Boris bener ini. Mana suaranya bener? Bener ya. Gimana kabarnya Nur? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya apa kabar ini? Karena hanya menyimak dari tadi dan minggu kemarin karena kalau pembelajar masih sambil ngajar, pembelajaran saya kan langsung lewat WA gitu, jadi komunikasi, jadi sambil ngetik-ngetik gitu di WA. Dan saya masih belum garap lagi posternya, mohon maaf, tapi alhamdulillah sudah punya gambaran. Terima kasih ilmunya Bu Endang dan teman-teman semua. Karena sesuatu yang baru buat saya tentang pembuatan poster, meskipun sebenarnya kalau menggunakan Canva sudah pernah, cuman belum dieksekusi ke buat poster untuk pembelajaran. Dan akan saya aplikasikan. Terima kasih Bu Endang, termasuk sudah lengkap dengan laporannya, sudah siap satu paket untuk ngajukan PAK gitu. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama. Endang memang Laporannya dengan saya bareng-bareng. Saya juga belum laporannya. Bener kabar yuk bener. Kapan? Kalau minggu ini kayaknya agak padat saya Pak, minggu depan barangkali. Oke. Iya. Butika dengan saya, Butika ya. Kak Bambang, mana videonya Kak Bambang? Ojo didelok aku sik pijet iki wae yo tambang. Pak Idris. Ya. Untuk rencana yang paket selanjutnya itu gimana ya? Oke, informasikan sekarang kan? Iya, nggak apa-apa, sudah tahu. Ya, ini kan sudah pertemuan terakhir. Ya, nggak apa-apa ya, sambil nunggu pertanyaan ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini paket pertama, ini ada 3 pertemuan. Ini sudah pertemuan ketiga. Nah, untuk Selasa depan, mungkin kita break dulu ya, karena kalau bisa semua tugas, kemudian laporan bisa kita kumpulkan, kita rapihkan, sehingga bisa untuk laporan ke pembina. Nah ini kita juga masih dalam proses komunikasi dengan pembina untuk evaluasi MGMP kita. Nah untuk rencana paket kedua mungkin Selasa depan, Selasanya lagi, itu kemarin kita sudah rembuk dari para pengurus. Ini kalau nggak salah tentang PTK nih Pak Toto nih. Pak Toto. Iya, PTK. Kita yang PTK ya? Iya, PTK.
tentang PTK, materi PTK dulu Pak. Iya, PTK. PTK ya. Iya, Bu. Pak Totonya kok mesem-mesem aja. Rapat ikuli, Iya. rapat. Jadi insya Allah kita karya tulis penelitian tindakan kelas. Nah, khusus PTK ini kalau di syaratnya itu minimal 4 pertemuan. Jadi supaya tidak bosan ya. Ini kita 1, 2, 3, nanti kita break dulu. Sekaligus kita akan memfasilitasi teman-teman yang kesulitan untuk mengerjakan tugas. Mungkin kita adakan pertemuan di satu tempat, masih kita rembuk ini kira-kira apa namanya bisa enggak di misalnya di SMA Gending kita ketemu apa namanya offline lah ya, kita bantu yang mengerjakan tugas sekaligus apa namanya kita bantu sampai hingga paket yang kedua kita tidak ada beban lagi sudah untuk yang apa namanya tugas dari paket pertama. Dan juga saya juga ini dalam proses menyiapkan sertifikat per pertemuan. Jadi kita anggap webinar. Jadi nanti setiap pertemuan ini berdasarkan apa namanya presensi saya buatkan sertifikat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Ati. Jadi terima kasih Pak Ali. Untuk paket selanjutnya kita tunggu info berikutnya ya Pak Ali. Ya insya Allah 2 minggu lagi start. Kita break dulu, Selasa depan kita break untuk ini apa namanya melengkapi laporan tugas-tugas. Kita tunggu dari teman-teman juga, okay. Jadi kalau udah lengkap apa namanya, terus kemudian kita bisa buatkan laporannya, sekalian evaluasi, mungkin kita enak sudah ke apa namanya paket kedua. Jadi biar tidak numpuk-numpuk laporannya. Oke, gitu aja. Oke, terima kasih. Monggo, lanjut. Bu Rizky Ayu itu baru muncul, mungkin ada pertanyaan. Videonya baru muncul ini. Apa kabar Bu Rizky? Ini kolega saya di SMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Monggo diperkenalkan diri Bu Rizky, masih banyak yang belum kenal nih teman-teman. Nggih, perkenalkan Ibu. Ada Bapak juga. Nggih, Bapak Ibu, saya Bu Rizky dari SMA Bantaran, rekannya Pak Ali. Kemarin waktu mengerjakan itu sedikit pertanyaan mungkin ya Bu ya. Monggo. Nggih, untuk pembuatan poster kemarin itu kesulitannya mungkin waktu memasukkan ini Bu. Apa gambar yang dalam bentuk PNG itu yang backgroundnya biasanya dalam bentuk logo itu ada yang ternyata backgroundnya masih putih, bukan yang transparan itu. Kesulitannya mungkin di situ. Jadi harus akhirnya backgroundnya mengikuti warna dasar logo atau gambar yang dimasukkan itu. Menurut saya. Oke. Mungkin Bu Endang atau Pak Lidis bisa membantu menginsert gambar tapi belum bisa transparan. Oke, Bu Rizky. Nggih. Bu Endang atau Pak Ali. Silakan. Iya Bu, seperti contoh saya itu kan juga backgroundnya kan masih putih yang saya gambarkan itu. Kalau mau merubah kita harus merubah dari aslinya. Jadi dari JPG atau foto gambar awal yang kita ambil itu yang harus dirubah dulu. Kalau di Canva-nya sendiri kita mau merubah background dari foto yang sudah kita yang mau kita selipkan itu kelihatannya tidak bisa Ibu.
Jadi memang dari foto aslinya atau gambar aslinya dulu yang harus kita edit kalau memang backgroundnya mau dibuat transparan. Setelah itu baru bisa diunggah di Canva-nya. Mungkin seperti itu. Kalau di Canva itu mau merubah background, saya cari kok belum ada ya kayaknya. Jadi harus aslinya dulu yang kita rubah itu. Mungkin seperti itu. Atau teman-teman yang lain punya pengalaman bisa mengganti backgroundnya foto yang atau gambar yang mau kita unggah. Kalau saya memang aslinya yang saya pakai, jadi backgroundnya sama dengan aslinya. Kalau mau dirubah, monggo. Mungkin dari gambar aslinya yang harus dirubah dulu. Atau mungkin yang lain, Pak Ali, barangkali bisa menghilangkan background dari gambar atau fotonya sehingga hanya muncul tulisannya saja. Itu dari Canva-nya mungkin. Kalau saya mungkin ya dari aslinya yang harus kita rubah itu. Kalau di aplikasi Canva kayaknya kalau saya belum menemukan atau saya yang nggak tahu mungkin monggo. Background picture maksudnya? Iya, background gambarnya. Background picture-nya. Oh, kalau background picture saya biasanya ngedit pakai Photoshop. Nah, berarti kan supaya transparan. Berarti kan di aplikasi lain kan Pak ya, bukan di aplikasi Canva-nya kan, dari gambar aslinya berarti ya dirubah dulu. Kalau di Canva-nya belum nemu itu untuk background-nya supaya transparan. Iya, sama. Saya juga belum menemukan itu. Jadi diedit di aplikasi lain mungkin Bu. Diedit di Photoshop hilangin background. Nah ya, berarti kan bukan di Canva-nya Pak. Jadi harus di gambar aslinya, pakai aplikasi lain, menghilangkan backgroundnya sehingga nanti munculnya transparan. Di Canva belum ada kayaknya. Mungkin begitu Bu Ayu. Siapa Bu Rizky Ayu ya Pak? Bu Rizky Ayu ya. Iya. Bisa diedit pakai Photoshop gitu Pak. Ya. Menghilangkan background. Tidak saya cek lagi buat matur nuwun Wenda. Sama-sama. Halo Bu Yeyen, monggo Bu Yeyen. Bu Yeyen. Iya nih. Apa di on kan? Nggak kira ngomong. Halo Bu Ati, Bu Pak Ali. Assalamualaikum, mohon maaf tadi agak terlambat karena masih Zoom meeting dengan siswa. Oke, monggo pun. Monggo kalau ada pertanyaan lain Bapak Ibu. Atau gimana ini Ali? Jam berapa ini? Pertanyaan, Bendang kapan ada waktu untuk saya mau berkunjung ke rumahnya, mau ngopi semuanya. Asik. Ayo wis kita jadwalkan lagi. Teman-teman aja bareng sama Pak Bambang. Sama rujaan. Oh, monggo. Monggo Bapak Ibu, kalau yang berkenan ke rumah saya, ini kalau pengurus ini sudah sering masak-masakan di rumah, nyambi ya. Monggo Cak, kapan isone sampean? Saya Senin dan Rabu itu yang ke sekolah, selainnya itu insya Allah di rumah. Kalau enggak pas pulang. Sip, nanti saya kedakan lagi. Tapi kalau kecil nggak ada beda. Luar kota. Pak Bambang saya durung tahu neng omahku iki. Apa dibarane ngomongin Pak Bambang? Aku wis tahu. Pak Bambang durung tahu neng omahku.
Oke lah, ya makanya itu nanti saya menunggu agenda sampean ya. Saya bisa terus. Apa Selasa depan sekalian? Boleh, MGMP di rumah saya. Iya, gampang lah nanti saya nunggu Bu Endang pokoknya. Sekalian ya, koordinasi untuk evaluasi ya. Oh, oke. Berarti ketemu Pak Holis. Kalau yang dari Barat mau bisa minggu ini saya nanti di. Oke, mungkin bisa Selasa depan Bu Endang yang bisa mau bergabung. Yang dari Barat bisa bareng Om Bambang. Ya, Om? Om Bambang. Oke, siap. Yang dari Barat masuk dengan Denmas Bambang. Untuk pertemuan hari ini gimana ini? Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Pak Tata. Oh, Pak Ito. Enggak aneh. Bu Isti sinyalnya lemot. Asik. Lagi sibuk. Sibuk sama siapa? Ya, Bu Endang Rahmi ini loh. Saya pengen belum pernah dengar suaranya saya. Oh, saya aja yang nyuruh kalau Bu Endang ini. Mungkin bisa disapa ya. Bu Endang Rahmi. Bu Endang Rahmi. Bu Endang Sulastri sering saya ini. Iya. Apa kabar Bu? Salam kenal. Sudah muncul itu. Cantik ya. Terima kasih. Asli Tires ya, Bu Endang. Sambil makan, Bu. Oh, ya buatin guru saya. Murid teater. Apa Bu? Ngobrol-ngobrol Bu sini Bu. Jangan ini Bu. Jangan diam aja Bu. Lalu Pak, masih newbie. Ya ini tak bukakan ini biar bisa komunikasi. Iya, ini kumpul Pali, Bu Endang Rahmi itu muridnya Bu Ati. Lah iki murid sampe guru kumpul dadi siji. Ali anak saingan nih kalau ternyata. Dari. Ada guru dan murid. Oh iya. Guru paling cantik. Ini nggak ada yang cewek ya? Paling cantik ya? Ya. Ada pertanyaan Bu Endang Rahmi? Apa wis jelas? Sejauh ini belum. Oh belum ya. Tapi autornya sudah bisa ya ngerjakan ya? Sudah Pak, sudah saya kumpulkan. Oh, itu murid kemari. Guru dan murid saling memuji. Sama Kak Rudi, gimana ya? Kalian berarti aku tuku ini. Iya. Foto nih ya. Nyelok mbah nang sampean. Manggil yang kakung. Yang kakung. Nih, jadwal nih, Selasa depan pertemuan nih, offline nih. Jamza. Iya, Pak. Iya. Selasa depan pertemuan offline. Offline. Ya, di mana gitu? Katanya mau di rumahnya Bendang. Iya. Tapi soalnya 2 jam rolas aku lihat. Siswi. Enak pas makan siang iku isone. Ya, monggo ada yang pertanyaan lain dilanjut. Berarti Ya, monggo.
Pertanyaannya ini ya tentang meskipun bukan laporan tentang pembuatan posternya. Monggo silakan, mumpung ada Bu Endang, Pak Ali Idris yang siap jawab. Wis jelas kabeh kali. Iya, kalau gitu tutup aja paling best. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru ketika untuk pertemuan ketiga dari paket 1 bisa kita akhiri. Semoga hasil dari diskusi kita bermanfaat untuk kita, untuk siswa-siswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.